Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita berapa jumlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika itu dihitung huruf atau dihitung lafaz, dan apa hubungannya dengan kehidupan yang ada di alam semesta ini? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalau dihitung huruf itu ada jumlahnya ada 24 huruf. Di mana kalimat yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah ini ada 12 huruf. Seperti misalkan kalau dihitung berhuruf, la itu ada 2 huruf, ilaha itu ada 3 huruf, illa itu 3 huruf, Allah itu ada 4 huruf. Maka jumlahnya itu ada 12 huruf. Begitu juga dengan kalimat Muhammadur Rasulullah itu juga ada 12 huruf. Muhammad itu ada 4, Rasul itu ada 4 huruf, Allah itu ada 4 huruf. Ini ada jumlah semuanya ada 12. Ketika dijumlah secara keseluruhan kalimat la ilaha illallah ini ada 24 huruf. Nah, kita tentunya bertanya, apa hubungannya dengan sehari semalam itu yang ada 24 jam? Tentunya kejadian yang ada di alam semesta ini tidak ada yang namanya kebetulan. Karena adanya kebetulan itu sebenarnya adalah merupakan kealpan pengetahuan kita terhadap sesuatu yang terjadi sebelumnya. Seperti contoh misalkan ketika kita menemukan dompet di jalan, kemudian kita mengatakan bahwa kebetulan saya menemukan dompet. Padahal kita antara sadar dan tidak sadar itu mengetahui bahwa mesti ada orang sebelum kita lewat di jalan itu menjatuhkan dompet, entah itu disengaja atau tidak, berarti itu tidak kebetulan namanya. Termasuk juga adanya alam semesta dan adanya kita sebagai manusia ini adanya bukan karena kebetulan, tapi karena ada yang menciptakan. Makanya jumlah huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama dengan jumlah jam dalam sehari itu ada 24 jam. Ini bukan ada secara kebetulan. Nah, kemudian kalau dihitung jumlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu per lafaz, per kata itu ada 7 kata atau ada 7 lafaz. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4. Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. Jadi ada 7 lafaz atau 7 kata. Apa hubungannya dengan kejadian yang ada di alam semesta ini, di mana hari dalam seminggu itu ada 7 hari. Kemudian penciptaan alam semesta itu melalui 7 proses. Begitu juga dengan penciptaan manusia itu juga ada 7 proses. Mulai dari tin, sulalatin min tin, nutfah, alaqah, mudghah, daman, lahman, kemudian menjadi manusia. Salkan akhir bahasa. Kemudian juga langit dan bumi itu juga ada 7 lapis. Kita juga diwajibkan ketika pergi umrah atau haji itu melakukan sa'i 7 kali putaran. Melakukan tawaf itu juga 7 kali putaran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca atau barang siapa yang memakan buah kurma ajwa 7 butir itu sebagai obat. Begitu juga ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa katanya Rasulullah, barang siapa yang makan habbatus sauda 7 butir itu sudah sebagai obat. Ini pertanyaannya, kenapa seolah-olah kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, baik itu yang diwajibkan maupun merupakan sebuah ciptaan, itu berjumlah 7. Yang ini jumlahnya sama dengan jumlah lafaz atau kata dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad. Nah, ada juga di dalam surat Al-Fatihah, kita juga sering mengenal surat Al-Fatihah sebagai umul Quran atau umul kitab. Itu jumlah ayatnya ada 7 ayat. Kenapa itu juga berjumlah ada 7 ayat? Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung juga akhiran surat Al-Fatihah
itu pasti diakhiri dengan huruf not dan juga dengan huruf mem. Ada berapa akhiran ayat surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan huruf not? Itu ada 4. Yang ini jumlahnya sama dengan jumlah lafaz dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian ayat dalam surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan mem itu juga ada 3. Yang ini jumlahnya sama dengan jumlah kalimat Muhammadur Rasulullah. Apa makna daripada huruf not dan apa makna dari huruf non? Huruf non itu kalau di dalam Al-Quran itu ada surah yang namanya surat Al-Qalam yang diawali dengan huruf non. Apa maknanya huruf non? Ada ulama yang mengatakan bahwa huruf non ini adalah asma Allah, adalah nama Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf non itu adalah hanya Allah yang tahu. Cuman kita tidak salah kemudian ketika kita ini mengait huruf non ini kita kaitkan dengan asma Allah, nama Allah yang Allah semuanya yang tahu. Ternyata kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya sebuah keterangan bahwa di pintu surga itu sudah terpampang nama atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah masuk surga. Inilah misteri kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.